apa efek samping yang gue alami di 1 bulan pertama pengolesan dari minoxidil Norvin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Bro Brewok dan gue sendiri Alexander. Di video kali ini gue mau bahas soal review after penggunaan dari Norvin minoxidil. Sebelumnya gue udah review produknya di video sebelumnya, kalian bisa tonton. Dan sekarang gue review hasil dari penggunaan dari Norvin minoxidil, dari efek samping, progres dan lain-lain ya. Nanti gue bahas di video ini. Sebelumnya mohon maaf jika videonya apa adanya ya, nggak proper seperti video sebelumnya, karena ya memang gue kekurang waktu ataupun cukup sibuk ya untuk membuat video yang proper, karena biasanya gue buat video itu pada malam hari dikarenakan gue kerja pagi sampai sore. Terus gue sekarang sedang lagi mengikuti salah satu tes, jadi fokus gue itu fokus ke kerja dan belajar ya. Jadi pagi sampai sorenya gue kerja, malamnya gue belajar bimbingan dan lain-lain ya. Jadi cukup sulit untuk membagi waktunya. Kalaupun udah selesai belajar itu udah capek banget, udah stres, udah capek, udah pusing, jadi gak sempat lagi buat video review. Ini pun gua sempetin ya, dan ini terhitung dari video pertama yang review produk di upload itu udah lebih 1 bulan pemakaian dari minoxidil Norvin itu sendiri, dan apa efek samping yang gua alami di 1 bulan pertama pengolesan dari minoxidil Norvin. Untuk efek sampingnya sih ya 11-12 dengan minoxidil Kirkland ya, berkerak, kerak putih dan kulit kering ya. Namun ini menurut penilaian gua, subjektif gua, untuk keraknya sendiri tidak sebanyak dari minoxidil Kirkland itu sendiri ya. Keraknya itu minim, dan untuk efek samping lain seperti gatal ataupun panas pada saat oles, kalau di gua sendiri ya, kalau gua oles Kirkland itu selalu ada, walaupun nggak sering ya, tapi selalu ada sensasi panas dan gatal pada saat oles minoxidil Kirkland. Namun di minoxidil Norvin ini gua nggak merasakan panas ataupun gatal setelah oles dari minoxidil Norvin ini sendiri. Dan juga untuk efek samping selanjutnya itu tumbuhnya jerawat. Nah, untuk tumbuhnya jerawat sama seperti minoxidil Kirkland, Hairos, Alpha Plus Minox, Minox Plus dan lain-lain, gua selalu ditumbuhin jerawat pada saat oles minoxidil, entah itu merek apapun, khususnya di bagian di sini ya, di dekat di rahang ini selalu ditumbuhin jerawat gitu kan, di sini ataupun di bagian pipi. Walaupun nggak banyak ya, tapi sering kali ditumbuhin jerawat itu kayak jadi suatu kewajiban. Jika gua oles minoxidil, entah itu merek apapun, gua akan tumbuh jerawat, dan khususnya lagi itu jerawat batu. Dan juga untuk tekstur dari minoxidil Norvin itu sendiri, menurut gua ya, ini menurut penilaian subjektif gua, tidak terlalu kental seperti Kirkland ataupun Hairos ya. Hairos tuh menurut gua tekstur dari cairan minoxidilnya itu cukup kental ya, tidak sekental dari Kirkland. Kirkland itu menurut gua kental banget, kayak terasa banget berat di bagian muka kalau kita oles, terasa banget rasanya. Kalau Hairos tuh lebih encer sedikit dari Kirkland. Nah, untuk Norvin ini menurut gua ya lebih ringan gitu kan, harusnya nggak berasa gitu kan, udah basah gitu kan. Jadi menurut gua untuk teksturnya itu nggak terlalu kental seperti Kirkland. Dan juga selanjutnya isu-isu banyak yang bilang ini ke konteks lain ya, banyak yang bilang kalau Norvin itu adalah kemasan repacking dari minoxidil Kirkland. Kalaupun itu faktanya benar, menurut gua untuk produsen ataupun pabrik yang nge-repacking produk Kirkland itu sendiri, menurut gua harusnya harganya nggak sekitar 85.000 sampai 100 ribuan ya. Menurut gua kalau ini produk repack dari minoxidil Kirkland, dan juga ini produknya udah terdaftar di BPOM, udah bisa diverifikasi keasliannya. Kalau ini produk repacking ataupun di rebranding oleh Norvin, dan produk Kirkland yang di rebranding oleh Norvin, menurut gua harganya nggak mungkin semurah ini ya. Bisa dikatakan harganya setara dengan Kirkland, 85 sampai 100 ribuan, malah lebih murah dari Kirkland untuk harganya sekarang. Kalian tahu sendiri Kirkland itu baik US terbaru ataupun Israel terbaru juga harganya udah di atas 100 ribuan. Jarang banget nemuin yang di bawah harga 100 ribuan untuk sekarang, kecuali itu kemasan lama dan expirednya itu di bulan 12 ya. Dan ini sekarang udah bulan 12. Apa kabar dengan toko-toko yang
menjual minoxidil murah dengan expirednya itu di bulan 12. Mungkin udah banyak dibuang ya, dan untuk kalian juga menurut gua berhati-hati ya untuk beli minoxidil yang expirednya itu di 2024, apalagi di bulan 12 ini udah memasuki bulan 12. Menurut gua alangkah baiknya beli minoxidil Care itu minimal ya, maksimal expirednya itu 3 bulan sebelum expired. Jangan beli yang mepet 1 bulan expired menurut gua ya, karena setahu gua obat itu ataupun makan itu 3 bulan sebelum expired itu udah nggak boleh lagi dijual ataupun dipakai. Oke, baiklah, mungkin itu saja ya review dari penggunaan after minoxidil Norvin. Nanti gua cantumin foto progres ataupun foto terakhir brewok gua sebelum gua cukur lagi nih ya. Itu enggak 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih dari gua cukur, karena setelah nge-review itu gua langsung gua cukur brewok gua, karena gua ada mengikuti tes, jadi nggak boleh ada brewok, kumis dan lain-lain, harus rapi. Gua cukur 0 cm 0 mm, terus gua oles Norvin itu sekitar 2 minggu lebih ya, sekitar 20 hari itu udah tumbuh brewok lebih kurang ya, panjangnya itu sekitar 3 mm lebih, malah bisa dikatakan lebih dari 3 mm, karena gua itu sebelum itu gua cukur dulu pakai trim. Sebelum cukur ini ya, gua pas masih panjang gua cukur 3 mm itu masih kepotong gitu kan, masih lebih pendek dari 3 lebih panjang dari 3 mm. Pokoknya gua cukur pakai trimmer 3 mm itu terpotong ya, lebih pendek lagi dari yang foto yang gue tampilin nanti ya. Lebih kurang bisa dikatakan 5 mm ya dalam waktu 20 harian ya, dalam waktu 20 harian. Berarti Norvin ini ada progres di gua ya, tapi untuk progresnya sesuai dari tubuh kita masing-masing kan, ada yang cepat ada yang lambat. Dan juga buat kalian yang udah lama pakai kit, kalian seperti gua itu yang udah bertahun-tahun takut beralih ke Norvin ya, memang wajar ya, karena memang produk ini produk baru, nanti takut brewoknya akan rontok ataupun mengalami blank spot akibat oles dari minoxidil Norvin, ataupun takut nggak ada progres. Cuman kalau dari gue sendiri, gue sih berani-berani aja mencoba produk baru seperti yang kemarin itu Alpha Plus Minox dan lain-lain. Buktinya selama produk itu mengandung minoxidil yang original, yang asli, bukan minoxidil oplosan ataupun minoxidil palsu, menurut gua pasti akan ada progres, entah itu cepat ataupun lambat. Tapi untuk khususnya merek Norvin ini sendiri, di brewok gua itu nggak mengalami kerontokan ataupun blank spot ya, tetap ada progres, walaupun memang mungkin bisa dikatakan progres gua lambat, tapi tetap ada progres. Ini gua cukur sekitar 3 hari yang lalu ya, gua sekaligus potong rambut lagi. Ini udah mulai panjang ya, ini 3 hari setelah cukur 0 cm. Juga gua sering cukur 0 cm, tapi gua hanya menyisakan kumis gua. Nah, dan ini kumis gua ini gue cukur dari semenjak pas foto yang gue cantumin tadi kan, gua udah kumisan, udah berewokan. Nah, ininya gua cukur 0 cm, tapi kumisnya nggak gua cukur. Kalau lebih kurang panjangnya seperti ini udah sekitar 23 harian ya, 23 hari oles Norvin seperti ini panjangnya kumis gua dari 0 cm ya, ini sekitar 23 hari. Oke, baiklah, mungkin itu saja video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bro Brewok agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bro Brewok. Bye bye.